ternyata yang sakit itu matanya, makanya dia itu Rabun ternyata. sering kesandung, jatuh dan terluka itu karena itu. Misal tidurnya jam 3, jam 4, Iya. pasang Atau alarm mungkin jam tidurnya jam 5, 6. jam 6. Gimana pasang alarmnya? Belum sempat pasang alarm. Itu kan sama halnya kayak kita nyabut rumput tuh, ya kan? Kalau nggak dicabut Tumbuh lagi seakarnya, ya? tumbuh Bener lagi, juga. tumbuh lagi. Jadi Gitu. kayak Kadang kita itu punya akar masalah refleksi ya, dengan 5 why. 5 why. Iya. Why. Betul loh. Loh, iya. Why. Iya bener. Halo, kembali lagi dengan saya Joe dan partner saya. Sam, Kita ketemu lagi di channel Jam Pulang. Channel ini disusun, diproses dan diproduksi setelah jam pulang dengan harapan kita tetap bermanfaat setelah jam pulang. Amin. Kali ini kita mau bahas apa, Sam? Jadi kayaknya kita mau membahas hal-hal yang barusan kupelajarin aja ya. Oke, Tentang seseorang yang mengalami gejala-gejala masalah secara terus-menerus karena tidak mengobati akar masalahnya, tetapi hanya mengobati gejala-gejalanya aja. Agak serius nih kayaknya temanya ya. Itu konsepnya gimana itu? Mengobati gejala tapi bukan akar. Ini itu istilah kerennya itu adalah root cause. Root cause. Root cause. Jadi kayak akar masalah. Akar masalah ya. Akar penyebab gitu ya. Nah, kita itu ini tuh ada contoh sederhananya. Boleh kasih contoh dulu. Nah, ada seseorang nih ya kan, dia itu sering kesandung, jatuh terus terluka. Karena terluka yang diobatin lukanya ya kan. Oh iya. Tapi besoknya lagi dia kesandung, jatuh dan terluka lagi. Diobatin lagi lah lukanya. Tapi dia itu nggak mencari lebih dalam. Ternyata yang sakit itu matanya, makanya dia itu sering kesandung, jatuh dan terluka itu karena itu gitu. Jadi mengidentifikasi penyebab itu. Nah, itu gimana itu? Bedanya gejala sama akar penyebab apa itu? Nah, kalau tadi analoginya kan luka itu. Nah, kalau gejala itu sendiri adalah sesuatu yang tampak di permukaan. Kayak tadi contohnya itu adalah lukanya yang tampak di permukaan. Itu gejalanya. Cuma akar masalahnya ternyata sakit matanya, karena itu nggak bisa dilihat kan, nggak ada lukanya kan di matanya. Nah, itulah akar penyebabnya. Yang menyebabkan dia kesandung terus menerus ya. Iya, benar banget. Oke. Terus ada contoh lain nggak? Nah, kalau contoh lainnya adalah contohnya nih ya, aku itu sering ke kantor datangnya terlambat. Oke, misal ini ya. Nah, ini misal ya, misal aku tuh ke kantor datangnya terlambat. Nah, dari situ kan bisa terlihat tuh di permukaan yang kita sebut sebagai gejala. Gejalanya adalah terlambat ke kantor. Terus solusinya pasti orang-orang akan ngasih rekomendasi pasang alarm. Biar nggak telat bangun ya, biar nggak telat datang ke kantor juga akhirnya. Nah, tapi setelah digali lebih dalam lagi, ternyata masalahnya itu bukan karena nggak pasang alarm ternyata karena ada penyebab lain. Begadang, tidurnya kemalaman sehingga nggak dengar alarm lagi gitu. Iya. Bahkan kalau diselesaikan masalahnya itu nggak perlu pasang alarm bahkan. Iya, benar, bisa aja begadangnya itu ada alasan lainnya lagi, mungkin karena berarti masih dalam lagi ya. Karena mungkin overthinking sehingga dia nggak bisa tidur, atau doom scrolling atau doom scrolling atau ada anxiety lainnya gitu. Jadi digali dulu penyebab dasarnya ya, karena walaupun kita atau teman-teman itu set alarm bisa jadi kelewatan ya, karena misal tidurnya jam 3, jam 4, pasang alarm jam 5, jam 6. Gimana pasang alarmnya? Belum sempat pasang alarm. Jadi kan itu nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Jadi bukan solusi solusi singkat atas permasalahan itu, tetapi diobati dari dasarnya ya, dari penyebabnya yang mana tadi overthinking. Iya, overthinking. Jadi betul banget, kita itu harusnya tuh nggak cuma fokus ke gejalanya aja, tetapi lebih fokus ke akar masalahnya. Jadi itu ya pentingnya kita tahu mana gejala, mana akar. Karena
Itu kan sama halnya kayak kita nyabut rumput tuh, ya kan? Kalau nggak dicabut seakarnya, tumbuh lagi Jadi gitu. kayak apa ya? Kayak itu tadi kayak tumbuh lagi benar. Kan berulang lagi di kemudian hari. Betul banget. Jadi menurutmu kenapa nih? Kan kita sering nemu ini nih sesuatu yang kita anggap kesalahan tapi terus terjadi terus menerus, itu akan artinya kita gagal mengidentifikasi sumber masalah kan? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau informasi yang ku ketahui ya, kecenderungan yang bikin kita itu nggak menyelami lebih jauh itu adalah yang pertama itu kita itu nggak terbiasa refleksi. Jadi orang-orang itu jarang refleksi, sehingga karena kita itu cenderung menginginkan hal-hal yang instan. Ketika ada masalah, langsung kayak tadi, pasang alarm iya, langsung komen pasang alarm gitu. Padahal mungkin aja masalahnya nggak segampang nggak pasang alarm. Gitu. Bisa lebih dalam dari itu ya. Iya benar. Atau yang kedua, kadang-kadang kita itu punya akar masalah yang ternyata nyakitin diri. Jadi kita itu mungkin nggak mau terlihat lemah karena tahu ternyata akar masalahnya itu kayak jadi gitu. Sebenarnya kita tahu tapi nggak mau mengakui ya. Iya benar. Karena melukai ego kita. Benar kalau banget. kita mengakui. Atau yang ketiga itu adalah kita itu terbiasa mengikuti pattern yang ada. Oke, jadi malah ya sama sekali abai kan kalau seperti itu kan, nggak menggali kan. Ya benar, jadi kita itu jadi nggak membuka wawasan akan kemungkinan lain yang baru, yang bisa jadi penyebabnya gitu sih alasan-alasannya kurang lebih. Masuk akal. Nah, terus gimana nih supaya kita caranya menggali supaya kita bisa dapat akar masalahnya? Nah, teknik yang aku temukan ya sejauh ini tuh ada dua. Yang pertama adalah bikin refleksi ya dengan 5 why. 5 why. Betul loh. Why. Iya bener. Jadi kita itu gimana maksudnya itu? Jadi kita itu harus bikin atas gejala yang kita hadapi ya. Kita pertanyakan why minimal 5 kali lah sampai menemukan akar masalahnya gitu. Contohnya. Boleh kasih contoh? Nah, contohnya kan tadi datang ke kantor terlambat, ya kan? Ini ditanyain yang pertama, kenapa aku datang terlambat gitu kan? Bangun kesiangan. Benar, karena bangun kesiangan. Tanyain lagi tuh, kenapa aku bangun kesiangan? Karena apa? Karena aku begadang. Ya. Tanya lagi tuh, kenapa aku begadang? Ternyata tuh karena aku tuh overthinking, ya kan? Oke. Terus ditanyain lagi, kenapa aku tuh overthinking? Karena aku tuh khawatir akan masa depanku. Jadi kita tanya terus ya sampai mentok ya. Sampai mentok, sampai nggak bisa ditanyain lagi sampai. Berarti itu penyebabnya. Bisa dibilang seperti itu ya. Kemungkinan besar itu akar penyebabnya. Gitu. Atau yang kedua adalah ini mungkin lebih mudah ya karena kita caranya ya. Karena kita minta feedback ke orang lain. Kayak sudut pandang lain seperti itu ya. Ya tentu saja orangnya yang terpercaya ya, yang kredibilitasnya cukup oke, yang nggak sembarangan komentar akan kehidupan orang lain gitu. Nah, jadi kita itu akan tahu sudut pandang orang lain yang mungkin saja kita nggak lihat. Nggak tahu ya. Gitu. Kayak pinjam sudut pandang orang lain untuk melihat permasalahan kita. Bener banget. Gitu. Jadi apa nih manfaatnya kalau kita akhirnya menemukan akar masalah itu? Kalau kita menemukan akar masalahnya ya, otomatis kan hidup kita mungkin juga akan lebih mudah ya, karena sudah menemukan akar masalahnya. Jadi masalah itu bisa aja nggak akan terulang lagi, nggak akan balik lagi gitu. Kayak rumput tadi nggak tumbuh lagi. Iya bener banget. Jadi rumputnya itu nggak akan tumbuh lagi, atau bahkan lebih dari itu hidup kita jadi lebih tenang, nggak gampang stres ya kan. Atau bisa lebih jauh lagi, kita bahkan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain jatuhnya. Banyak ya manfaatnya ya, bisa menyelesaikan secara langsung sumber dari masalah itu ya. Bener banget. Ada nggak contoh lain? Misal kita coba nih simulasi why tadi. Iya bisa nih. Langsung aja ya ini ya. Ada contoh masalah terus langsung kita coba cari tahu ya akar masalahnya gimana. Masalahnya apa? Misal ada orang yang sering gonta-ganti kerjaan karena nggak betah. Kira-kira apa menurutmu? Bisa jadi ya. Itu orangnya bosenan.
Bisa banget, bisa jadi. Tapi itu kan masih ditanyakan why lagi ya selanjutnya. Betul, bisa jadi dia mungkin nggak betah terhadap tekanan. Benar, bisa juga. Susah bersosialisasi. Bisa juga. Apalagi ya, banyak ya. Banyak. Makanya pentingnya kita refleksi kepada diri kita sendiri ya, biar tahu. Oh ya, karena jawaban itu personal ya. Iya, jawabannya itu ternyata personal. Kalaupun dari jawaban itu ditanya lagi. Iya, benar banget. Kalaupun ada feedback dari orang lain, itu pun juga sebagai bahan pertimbangan aja, bukan pengambil keputusan gitu. Apalagi nih, udah ya pembahasan kita kali ini ya. Benar, udah ya sampai kayaknya cukup seru sih ya. Boleh aku rekap dikit. Jadi kita tuh seringkali dalam menghadapi permasalahan itu menyepelekan dengan cara hanya ngasih solusi-solusi yang oversimplifikasi ya. Iya benar, simplifikasi ya, kecenderungan ya kayak pattern pada umumnya harusnya kita orang. selesaikan sampai sumber masalahnya. Iya, sampai dengan ke masalah terdalam ya. Refleksi yang lebih dalam dengan 5 why tadi ya. Iya benar banget. Dengan 5 why atau lebih, itu minimal 5 ya. Iya, minimal 5. Sampai pentok, dan ketika ketemu kita selesaikan masalah, maka kita bisa akhirnya mengambil tindakan yang berbeda dari dalam ya. Benar banget. Keren. Seru ya obrolan kita kali ini. Iya, lumayan lah ya. Lumayan Dapat nambah informasi pengetahuan baru ya. Jadi tiap masalah itu pasti punya akar ya tadi ya. Kalau mau selesai ya kita harus berani menyentuh akar itu ya. Bahkan kayak kita harus berani melukai ego kita sendiri tadi. Iya, jatuhnya gitu ya. Karena kan mungkin ada tadi ya, kemungkinan yang kedua masalahnya itu adalah hal-hal yang bisa kita sendiri yang menutupinya malah ya. Kita yang menutupinya. Oke, gimana nih teman-teman, coba nih teman-teman boleh ya dicoba 5 why tadi ya. Pilih satu masalah di hidup teman-teman yang kira-kira berulang terus. Coba ditanya why. Sampai why-nya mentok ya. Bukan hanya 5 bahkan ya, mungkin bisa lebih ya. Bisa lebih. Oke, jadi cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis. Untuk lihat video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai jumpa di jam pulang selanjutnya.